نسأل الله العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وصل على من أوله شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk memperoleh ridha Allah, maka hendaklah kita semua melaksanakan sesuai aturan daripada Allah. Wa zahiruha ulumuddin wal a'yan wa batinuha tahqiqul maqamat wal ahwal. Wahir yang harus kita miliki adalah kita harus punya ilmu agama. Jadi laki-laki, perempuan, tua, muda, kalau ingin dapat ridha Allah harus ngaji ilmu agama. Kalau enggak punya ilmu agama, berarti di diri kita ini ada satu aib yang paling aib, yaitu bodoh. Bahasa kita Banjar itu bungol. Ya, bahasa Banjar bungol. Kalau bahasa orang bodoh, orang bungol, orang stupid, tidak ada yang mau dibilang bodoh. Itu saking aibnya bodoh. Orang bodoh aja nggak mau, nggak senang dibilang bodoh. Orang bungol kok sampai tiap bungol kan kalengnya. Ini orang bodoh, orang bungol, kadang-kadang aku dibilang bungol. Itu saking aibnya bungol. Sampai orang Banjar itu bungol dijatuh, bungol dijatuh, itu 2 kali bungol. Maka dari karena itu, dari umur balik, umur udah 9 tahun lebih, kita itu harus melaksanakan menuntut ilmu lebih daripada menuntut harta dan kehidupan. Ini modal. Jadi modal utama itu gimana caranya kita hidup kaya dengan ilmu. Apabila sudah kaya dengan ilmu, insya Allah kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya ilmu dengan orang punya harta itu beda banget. Kalau orang punya harta, harta yang nyusahin dia. Harta itu bikin dia susah. Makin banyak hartanya, makin nyusahin dia. Mobil 10 buah bayar pajaknya berapa? Apalagi diisi helikopter, apalagi diisi pesawat. Pada di perumahan begitu pajak rumah, jajar merumahkan pesawat. Belum lagi rumah yang mana, listriknya berapa bayar? Cuma lagi subsidi listrik dicabut. Jadi bilanya malam guring mati lampu supaya jangan bayar lama. Kasihan kita mengkata berduit timbul magung-magung bepaja itu baik bepaja guring
Lawan asik jalan gini, sudah adab sama adab tuh pada berhadapan lagi. Makin banyak harta, makin nyusahin kita. Kita bagaimana menjagainya, memeliharanya, supaya jangan ditumpan maling, supaya jangan dicuri-pencuri. Gimana caranya? Mau disimpan di sini, mau disimpan di sini, dibudaknya itu kita. Harta yang mungkin kita jadi budaknya harta. Bahkan ada orang yang mencurigakan aja dicurigai untuk mengambil harta kita jadi maling. Itu sudah kotor hatinya kita. Dan harta kalau dikasih habis. Punya uang 1 triliun, dikasih setengah triliun ya sisa setengah triliun. Tapi kalau ilmu, itu ilmu yang jaga itu. Kurang berilmu, apalagi pakaian orang berilmu, misalnya tetapi baju putih, kopiah putih, supang loh, karena diskotek. Malu diskotek kalau udah pakai sarung, pakai baju putih, pakai kopiah putih, kalau dipakai sorban di tahu, jangan itu diskotek. Malu, nggak mungkin. Ilmu yang jaga dia. Ilmu yang memelihara dia. Mau minum minuman keras, enggak boleh. Mau mencuri, enggak boleh. Mau ini, mau itu, enggak boleh. Kenapa? Ilmu yang menyelamatkan dia. Ada harta yang dia jaga. Harta yang bikin dia susah. Ilmu semakin diberikan, semakin bertambah. Kalau orang mengajarkan ilmu itu semakin mahir. Yang dulunya baca Al-Qurannya mungkin kurang fasih karena dia mengajarkan kepada anaknya, kepada saudaranya tambah fasih. Semakin diajarkan semakin tambah fasih. Ilmu. Jadi mudah-mudahan khususnya Banjarmasin kita, ilmu agama ini ada. Ilmu agama ini ada. Jangan sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu kampung ilmu agama. Hingga di kampung itu nggak ada punya nur ilmu agama. Maaf, jahil semua. Musallahnya ada, masjidnya ada, tapi jahil semua. Nggak ada punya nur di dalam hatinya dia. Nggak ada punya nur di kampungnya dia. Sampai-sampai di kampung itu lihat muka ulama aja nggak pernah. Memandang muka ulama aja susah. Karena di kampung itu nggak ada ulamanya. Kita di Banjar, insya Allah tiap hari mandang muka ulama, mandang orang soleh mungkin bisa. Tapi di satu kampung di sana, memandang ulama, mencari ulama aja, bulan-bulanan nggak ketemu. Karena nggak ada ulamanya. Musola ada, masjid ada. Bayangkan betapa sedihnya orang Islam di situ. Agama dikasih di Islam, kartu keluarga Islam, tapi nur ilmu padam. Ada, ya udah di mana adat ada. Saya ala salah, saya ala salah, ya salah. Orang sholat ya salah. Nggak terdengar ayat-ayat suci Al-Quran karena jahil semua. Jangankan huruf Arab, huruf Latin aja bukan huruf. Kasihan ke orang Islam, alhamdulillah. Semarakan Kalimantan Selatan dengan huruf ilmu. Semua harus punya ilmu. Jangan mual. Semua orang skill dia mual masuk sekarang. Nangis, marah. Aku ini perlu juga belajar bahasa Inggris sebenarnya. Apa lesson. Jangan sampai aku ini stupid juga. Alhamdulillah kita Banjarmasin orang berwudu punya ilmu, orang sholat punya ilmu, orang beribadat punya ilmu. Jangan sampai kita beribadat tapi ilmunya nggak ada. Macam ilmu nggak ada cahayanya.
Jadi alhamdulillah Banjarmasin ada yang baca Yasin, alhamdulillah Yasinnya berdasarkan ilmu. Baca-bacaan zikir, baca-bacaan salawat punya ilmu. Jadi nur ilmu ini dulu supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu melebihi daripada menuntut harta. Kalau harta kita cari dapat nggak dapat kurang lebih, tapi ilmu harus dapat. Jangan sampai kita nggak dapat punya ilmu, tapi sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap. Belajar dulu Al-Quran, alif, ba, ta, ra, jim, ha, ro, dan ro, zai, sin, shin, sok, dok, dan seterusnya. Harus proses. Di hadapan guru kita belajar, terus ngaji lagi, baca Al-Quran seayat demi seayat sampai khatam. Harus. Karena Fatihah Al-Quran. Surah yang dibaca ketika sholat Al-Quran. Kalau bacaan Al-Qurannya sama berarti nur ilmunya padan. Kalau nur ilmunya padan, nur amalnya juga padan. Akhirnya amalnya nggak punya fadilat. Karena apa? Cahaya ilmunya nggak ada. Wajakarat marah bihi pasanna ujian. Maka di Allah akan mengulang. Wajakarat marah bihi pasanna. Ia membaca wajakarat mulai dari dua mengarang wajah karat. Wajah itu ya keras. Wajah karat maka belah dua ulang. Wajah karat marab ini pasangnya. Lalu esiko mengaji ulang. Ini orang Islam, kalau kita nak kawin, ada bisa ngaji, ya Allah. Apalagi dulu kalau mau nikah itu 2 kalimat syahadat harus disebut, nggak boleh diingat. Jadi kalau nggak pakai baca 2 kalimat syahadatnya nggak boleh nikah. Ditanya dulu berapa rukun Islam, harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh nikah dulu. Berapa rukun Islam? 6 katanya. Bingung di penghulu. Berapa 6? Semua orang rukun Islam 5. Kata penghulu dengan bijak sebutkan satu-satu. 1, bijak 2 kalimat syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, naik haji. 6, sunnah. Ikan yang katanya. Bingung penghulu. Asyhadu ya penghulu. Asyhadu. Asyhadu ya penghulu. Asyhadu. Asyhadu ya penghulu. Asyhadu. Bumbung ya penghulu. Sikong ya balum asyhadu. Asyhadu. 1 aja belum asyhadu. Nah mudah-mudahan jangan kita biarkan bodoh ini masuk dalam diri kita, dalam kehidupan kita, di rumah kita, di keluarga kita. Karena keluarga bodoh itu keluarga yang lebih hina daripada binatang. Keluarga yang lebih hina dari kumpulan binatang. Kambing bodoh wajar, ayam bodoh wajar. Tapi sebodoh-bodoh ayam maghrib pulang. Dia masuk ke kurungannya dia. Tidur dia dengan tenangnya sama suaminya. Berdampingan dia. Kita manusia yang lebih pintar daripada ayam maghrib masih berkeliaran di jalanan. Orang tua cari SMS telepon nggak dijawab.
Di telepon yang Anda tuju sedang berselingkuh. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan wabahiruha ulumuddin, wahir yang harus kita miliki ilmu agama. Ngaji ini, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, jangan pernah malu walaupun sudah tua. Jangan pernah bosan walaupun belum dapat. Terus ngaji dan terus ngaji, mati dalam menuntut syahid sekalipun enggak berhasil. Selama dia menuntut meninggal syahid, syahidatil malaikah bi annahu min ahlil jannah. Malaikat akan menyaksikan orang menuntut ilmu mati, malaikat bilang ini ahli surga. Siapa menuntut ilmu, dia langkahkan kakinya, maka lebih banyak ibadah daripada 1000 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 100.000 rakaat sholat. Ayo, jangan pernah memandang itu yang penting nuntut. Kalau nuntut hati tenang, coba di jalanan di rumah malam-malam, mandang itu atap rumah nggak tidur, utang banyak, masalah beruntun, nggak bisa tidur. Anehnya kalau hadir di majelis bisa tidur. Padahal duduk, kalau di rumah berbaring, pandang atapnya rumah, dia mikirin ini itu, nggak bisa tidur. Tapi kalau di majelis dia duduk. Ini bukti bahwa majelis turun rahmat. Ini bukti bahwa majelis turun sakinah, mawaddah, warahmah. Allah cintai, Allah sayangi. Orang yang dapat masalah datang ke majelis tidur. Kalau nggak percaya buktikan. Latihan harinya dingin, mata mengantuk, baru kawan memang. Kajian baju kawan basah oleh penyuliurnya, menjauh-jauh melihat itu lusuh banget mendengarkan pengajian, meresapi banget dulu sampai nangis, dikira nangis, tahunya penyuliur gugur dan nangis. Bahasa Indonesia yang alifah ya, kalau di bahasa Inggris. Masya Allah. Nah, jadi kedua, selain daripada ilmu yang dikerjakan, yang diusahakan adalah kedua wal-a'mal, dan harus punya amalan yang wajib dan yang sunnah. Setelah ilmu Anda amalan. Sholat 5 waktu, biarlah zuhur asar dekat maghrib, biarlah dulu. Maghrib dekat isya, ya. Isya dekat subuh, ya. Subuh dekat terang, ya. Yang penting sholat dan rakaatnya tetap, jangan dikurang-kurangi. Maghrib 3, subuh 2, zuhur asar, isya 4. Kalau nggak bisa, belajar. Setelah ngaji dulu ilmu sholat, kemudian mengerjakan. Maka apabila ilmu ada, amal ada, ini harta kita yang paling berharga, lebih dari apapun yang kita miliki. Dan itu harus kita syukuri. Jangan maaf, punya rumah mewah baru syukur, punya harta banyak baru syukur, punya emas banyak baru syukur, punya kalung yang besar baru syukur. Sholat enggak masalah. Puasa enggak masalah. Ini orang nanti di akhirat bukannya di surga, malah di kolong neraka. Akhirnya dia jadi kayu bakar api neraka. Jadi mudah-mudahan biar dia hidup di dunia ini suci atau masuk surga. Yang penting mudah-mudahan masuk surga, biar hidup di dunia kaya-raya enggak masalah. Daripada hidup di dunia miskin masuk neraka lagi. Ayo pilih mana dua akun. Akun suci masuk surga, miskin masuk neraka. Mana dua? Musawat memilih miskin mau neraka juga jadi 2 kali bongol. Wa bahiruha ulumuddin wal a'mal. Zahirnya adalah harus punya ilmu agama, punya amal ibadah. Nah, jadi amal ibadah yang wajib ya salat 5 waktu, ya puasa bulan Ramadan, kalau kaya raya zakat, kalau mampu ya sholat, bapak pergi haji. Nah, kalau yang sunat-sunat yang di kantor, kerjakan tugas di kantor, itu ibadah, itu amal. Yang di pasar buang sampah, kerjakan. Sampah jadi nggak ada lagi di pasar, ibadah. Bahkan bisa jadi itu sebab masuk surganya dia karena orang nyaman berjalan di satu tempat.
nggak kotor, nggak luka. Karena apa? Karena dia yang memberikan kenyamanan buat orang lain. Ada jalan berlubang-lubang, ditutupi. Ada lubang berjalan-jalan. Dipikirkan. Kalau jalan berlubang-lubang ya ditutupi. Kalau lubang yang berjalan-jalan, yang sampai istilahnya di satu tempat diizinkan ada lubang berjalan-jalan, kumpul di sana, waduh, banyak wanita-wanita cantik menggoda dan merayu, datang tuan guru gratis, guru. Ambil berkat guru. Kebetulan sampai ada di sini, silahkan guru gratis pilih mana yang susah. Gratis. Gurunya juga pada aku bayar dia sedang bongol. Iya, sedikit demi sedikit kita perbaiki amal itu. Tapi yang bertugas dan melaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing. Yang mana dia punya tugas, dia yang harus kerjakan. Jadi walaupun amal itu berbeda-beda, tapi semua kan tujuannya kebaikan. Kesebelasan main bola itu nggak mungkin satu pemain dengan satu pemain, harus ada namanya juga kesebelasan. Ada penyerang tengah, ya, ada penyerang kanan, penyerang kiri, ada back, ada penjaga gawang dan gawangnya. Ya, semua harus kerja sama-sama. Yang dipikirkan di mana bola masuk ke gawang musuh. Dan apabila masuk, tim itu satu kesebelasan itu yang menang. Bukan yang memasukkan bola yang menang, tapi satu kesebelasan. Kita umpamanya ada masyarakat, ada ulama, ada pejabat bersatu semua. Untuk apa? Untuk ilmu dan amal. Agar supaya ilmunya lancar, amalnya lancar. Lalu apabila Islam yang jaya, Allah yang ridha. Kalau Allah yang ridha, insya Allah rahmat turun, kasih sayang turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna ilaihim barakatin minas sama. Kalau orang yang satu kampung beriman dengan Allah dan melaksanakan suruh Allah, tentunya didasari ilmu. Lafatahna ilaihim barakatin minas sama. Pasti kami turunkan berkat yang banyak daripada langit. Orang enggak mengira satu kampung itu bisa begitu. Padahal orangnya sederhana, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Allah yang turunkan. Allah yang kasih berkat. Secara logika Indonesia tidak akan merdeka Banguruni melawan meriam Belanda. Seandainya musuh meriam Belanda, ada perlu Belanda merebut ini meriam Belanda. Yang melawan Indonesia hanya dengan Banguruni. Kalau kata rahmat Allah yang turun, pertolongan Allah yang turun, nggak mungkin bisa menang. Nggak mungkin. Banguruni itu kesini kesitu, namun kena menawak, namun tidak. Tapi mengharap pertolongan dari Allah atas rahmat Allah, berkah dari Allah, menang. Satu kampung walaupun sederhana kehidupan apanya, kalau Allah turunkan rahmat, cerah, bersinar, enggak. Pesantren, majelis taklim, kurubuti itu apa ya? Kumpuli, keroyok. Artinya semangatkan Islam. Tampilkan Islam. Islam itu punya penampilan, punya atribut ilmu amal. Amal bukan hanya salat, puasa, hanya kebaikan dalam bentuk apapun. Ada jalan perlu diaspal. Ada masjid perlu diperbaiki. Ada lampu perlu dinyalakan. Ada sungai perlu dibersih. Itu semua kebaikan. Bahkan bisa jadi amal janda. Selama sungai itu mengalir, maka pahalanya sampai kepada yang mengerjakan itu, walaupun orang itu sudah mati. Kalau kepala yang sungai turun semua, gotong royong.
luas sungai. Jadi iwaknya mana itu iwak hati. Jadi itu ikan. Jadi gabus nggak itu hidup, puyuh nggak bisa bernapas. Ikan kecil-kecil juga jadi mangsa yang besar, makanan sudah habis, airnya pun berubah rasa, tadinya enak sekarang berubah macam. Yang mandi juga terpaksa karena batas junub malam. Walaupun sebenarnya seandainya pada junub bisa ada mandi, tapi apa mau dikatakan mau sholat ya mandi sahaja pun mandi wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baunya waktu luar biasa. Kalau habis mandi orang bersih ini dia kuning batang tubuhnya. Kenapa? Pengaruh warna yang ada di air itu. Ya udah mau nggak mau. Kalau dibersihin semua lahan-lahan yang dekat rumah itu dipotong dulu lahannya supaya kalau ada kebakaran jadi rumahnya ya itu. Ini rumputnya lahannya masuk ke dalam lolongan. Terus kebakaran api saya lahan kering api pulang ke dalam dua. Pada tahu rumah tuan guru muadzin bilang mau ngajar berai itu. Nah pada lagi rumput habis kebakaran rumah habis bersisa apa? Asal. Nah penyakit asma bertambah asmaul husna. Nambah batukan. Gara-gara asap, cuma alhamdulillah ada mau hari hujan. Mudah-mudahan hujannya belawasan pulang. Besok mudah-mudahan hujan, Sabtu mudah-mudahan hujan juga. Ini kita banyak mengguyang ya. Ini ada jemirisnya langit kelenan. Alhamdulillah Banjar makin di rumah pada kena hujan. Nah mudah-mudahan turun hujan jadi semua punya air minum, burung-burung, binatang-binatang. Nah yang penting sekarang ilmu amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah semua seandainya ulamanya beramal, rakyatnya beramal, pejabatnya beramal, semua bersatu padu, insya Allah berkah akan turun. Berkah itu di luar akal. Nggak perlu alat, nggak perlu sarana. Kalau Allah turunkan berkah, semua akan terwujud jadi kenyataan. Susah dipandang mata. Allah bilang, aku maha kuat. Apapun krisis-krisis, insya Allah selesai asal zahir ilmu dan amal harus dipraktekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau mau ya Allah, sekarang orang dekatnya, maaf tapi di Banjarmasin kedada. Orang dulu tasmiyah itu baca ya maulid mungkin, baca Quran, tasmiyah beri nama kepada anak. Ceramah lah mungkin tambahannya. Sekarang orang tasmiyah selesai tasmiyah karaoke. Iya aneh. Yang nyanyi lagi selamanya pendek-pendek. Maka tuan guru belum. Basah seluruh guru senang berjoget di selawar handap ya Allah, senyum pelanggawan tuan guru sampai sore belum lagi besar ini anak udah dipengaruhi dengan yang begitu-begitu. Selanjutnya ini susah dari sebelah kiri. Allahu Akbar. Iya. Belum lagi hal-hal sekolah-sekolah tamat SMP, tamat SMO, misalnya rukun mandi wajib berapa? Enggak bisa jawab. 6 tahun dia sekolah, rukun mandi wajib enggak punya. Padahal dia sekolah.
Satu hari ongkos misalnya 10.000 kali 360 hari kali 6 tahun berapa juta miliar yang udah dikeluarkan oleh orang tua. Ditanya hukum wudhu berapa? Nggak ngerti. Sedih kita, dan kita harus sedih. Nah, berapa rukun wudhu? Nah, oh senang hati kita. Apa-apa nah, gayung. Bingung orang tuh. Sabun. Ember. Terakhir handuk. Jadi biar orang tua, kenapa? Belum melihat orang wudhu itu di bawah. Nggak ngerti basuh muka, nggak ngerti basuh tangan, nggak ngerti nyapu sebagian kepala, nggak ngerti. Akhirnya pelaksanaan wudhunya juga nggak benar karena nggak ada ilmunya. Ilmu yang menyelamatkan dia nggak ada, ilmu yang membimbing dia nggak ada. Dia berwudhu dengan tangan ini, nggak basuh seluruh tangannya. Wudhu di batang, di sungai. Ini dahi, bukan kepala. Yang dibasuh, disapu sebagian kepala, gitu. Bukan gini. Kalau ini bedai ini. Nah. Sholatnya juga. Udah kalau nggak punya ilmu tadi kan. Allah. Enggak benar sholat karena dia nggak punya ilmu. Ditanya berapa rukun sholat, dia nggak bisa jawab. Padahal umurnya 10 tahun udah. Padahal umurnya 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Allah. Bismillah. Coba lakukanlah pelanggar ke masjid di hati, bisa ikam orang yang kayak itu. Sedih, kita sedih. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan, apa yang bisa kita nikmati di acara sholat? Kan biasa hari apa amalan harian lah, wudhu, sholat, mandi wajib. Yang punya istri, kalau nggak punya istri bisa juga mandi wajib, mengocok. Kenapa kata orang tua nih guling? Kok ada lubangnya? Bingung orang tua. Kok pantas disuruh kawin nggak mau. Dia tiap malam menyetubuhi guling. Allahu Akbar sampai gulingnya hamil. Allah. Jadi ditanya rukun mandi wajib nggak ngerti. Padahal kerjaan yang harus dikerjakan. Terus wudhu, siapa yang nggak kentut? 1 hari nggak kentut syukur, 2 hari nggak kentut syukur, 3 hari nggak kentut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala turun. Kalau udah 3 hari nggak kentut, bala bukan nikmat. Alhamdulillah karamatun belajar hingga 40 hari kencing kantukan. Itu ada alamat penyakit. Kalau sudah terkatut, gue. Itu nikmat. Nikmat. Kalau dia ada orang ya di jauh lah. Mendikah kita dah awal dulu per. Bapak juga per angkut. Ibu kaya. Pasti wudhu, kan tahu nyapu muka, gitu. Tangan sampai sini sampai sini. Kalau ada tangan, kalau nggak ada tangan ya udah disambung sebagian kepala. Pakai air, telinga, pakai air, kaki kanan dulu baru kiri. Wudhu harus sambung. Guru kalau mau praktis wudhu, apa ada cara lain? Bisa, nyemur. Nyalam, ilmun lillah. Sudah selesai. Aduh, ngalih jolas stupid bahasa Inggris ini. Bapak, takut ini bapaknya yang ceramah ini pasti tidak bisa bahasa Inggris. Pasti. Little.
ilmu. Allahu Akbar. Nah, jadi ilmu dulu. Yang penting ini anak kita, istri kita, rukun wudunya tanya, rukun sholatnya tanya, rukun mandi wajibnya tanya. Jangan sampai dia mandi wajib nggak punya ilmu. Apalagi anak kita perempuan dalam umur 9 tahun paling tidak itu haid. Itu tanya, ini darah ini nggak sholat, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Ini bukan darah luka. Kalau itu anak mama berjalan nak. Ini mah berdarah nak. Pada zaman lelaki berada apa namanya berdarah. Bingung dikira dia ikut kok. Nakapkan apa kamu. Memang alami ini. Sang ibu dulu yang memeriksa. Sang ibu yang memperhatikan benar-benar. Nah, paling enggak 1 hari 1 malam. Kalau enggak 1 minggu. Ya kalau enggak sampai 15 hari. Kalau udah 15 hari darah masih keluar, mandi. Hukumnya wajib. Namanya setelah 15 istihadah darah penyakit. Nah ini ibu, nah ini mandi. Ikut ibu ke kamar mandi. Maka air yang pertama kena tubuh niatkan. Sahajaku mandi wajib cukup. Nggak perlu sahajaku mandi sahajaku mandi cukup, sahajaku mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib cukup karena Allah Ta'ala. Udah mandi dari kepala, terus batang tubuh semuanya. Udah. Nah masih keluar darah tetap mandi wajib. Itu pakai ditutup dengan apa sekarang mungkin softtek. Pampir apa? Cukup. Jadi dia darah keluar kita sholat tetap. Itu hukumnya dan harus diberitahu kepada anak ilmunya begitu. Nah, zuhur masuk. Darah masih keluar masuk. Oh, udah. Zuhur udah masuk. Jadi orang ini tak boleh wudu sebelum waktunya. Dia harus itu saat masuk waktunya. Misalnya zuhur setengah 1, ya setengah 1, darahnya keluar, mau sholat zuhur, langsung dia wudu. Bersih dulu darah itu, ganti lagi softtek yang baru. Orang dulu kan pakai kain, lebih lagi dulu lagi apa itu daun pisang yang kering itu, atau orang Banjar kalau itu utakan kecil-kecilan, lawan supaya jangan keluaran darah itu dahulu ini ada namanya softtek. Ada lagi apa pempes. Atau kapas seorang hari ditekan supaya nggak keluar. Jadi habis dibersih, letakkan itu softtek. Wudu langsung, setelah wudu langsung salat. Karena dia punya darah penyakit. Begitu hukumnya. Baru keluar terus, sudah lebih dari 15, wajib mandi. Nah ini harus diberitahu. Istri kita juga misalnya, 15 hari sudah, darahnya masih keluar. Jangan mandi. Ayam luarnya, atau umanya, atau umpamanya. Kenapa bahasa nanti apa tujuannya? Ini ada jangan tapi dicari Iran ya, tujuannya. Karena itu kejujuran yang paling jujur sih. Ini ada kejujuran utama di dunia juga. Nah jadi, udah. Jadi mandi 15 hari, hari ke-16 suaminya kepingin, ya boleh. Walaupun darahnya masih ada, karena ini darah penyakit. Kata istri, ini ada darahnya lagi yang kata sang suami, saya sabar, ini yang nggak sabar. Jadi harus punya ilmu, punya agama, punya peraturan dan amalan. Jadi masing-masing kita lalu amal ibadah yang lain daripada yang wajib adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau berwasiat agar kita sering-sering baca Al-Quran, sering-sering salawat, sering-sering istighfar, sering-sering ngabulkan hajat orang selama mampu. Kalau kita bisa dan mampu ngabulkan hajat orang, kabulkan. Maka amalan yang semua itu cepat menambah nur iman di dalam hati, nur Islam di dalam hati. Memang pekerjaan membantu orang ini susahnya luar biasa, sangat susah. Nggak perlu sederhana aja, contoh misalnya yang jadi bidan, yang jadi tukang pijat, di mana dia dengan waktunya yang kadang-kadang nggak menentu.
Baru sampai rumah telepon orang, Bu, istri ulun anak melahirkan, berangkat lagi gitu. Belum ketemu suami. Tikon pijat, baru mau merokok, datang lagi yang keseleo, pijat lagi. Dianya bantu orang, gitu aja. Selama orang itu nggak keseleo, selama orang melahirkan dengan selamat, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu dia dapat pahala. Jam 3 malam kita konfidan, halo, ya nggak tahu istri ulun mau melahirkan, sudah pembukaan 7. Oh ya, di mana? Di Aras. Jauh maksudnya. Tidak kan oleh bidan. Dan bidan-bidan kita ini sudah mulai mengurang. Bidannya yang namanya bidan ya, orang kampung itu apa? Bidan juga ya bidan. Bidan-bidan itu yang ahli-ahli melahirkan itu luar biasa. Jadi yang ahli-ahlinya itu, Masya Allah, mereka dengan tenang santai mengeluarkan bayi. Mereka tahu, oh ini perlu di ini perlu di ini, oh ini bayinya mutar, oh ini bayinya duluan kepala, oh ini bayinya duluan pantat, oh ini bayinya lagi halwa. Oh ini kira-kira laki-laki, oh ini kira-kira perempuan. Udah, semua ahli mereka. Bidan itu ngerti banget. Orang-orang dulu itu ada ilmu yang mereka amalkan, ada ilmu yang mereka pegang. Dan mujarab, coba kain lampin itu diambil, benangnya diambil ke mana? Gumuna, mujarab. Ya, Anda memang kain lampin, di mana ini ilmu itu? Kalau udah kepalanya berubah pasti sakit paru. Kadang-kadang kalau sakit paru ini hanya lahir. Coba lebih aneh lagi ke ilmu pijat. Di mana ada sekolah ilmu pijat? Kalau orang benar-benar ahli pijat, dia seperti dapat ilham. Semua urat di batang tubuh diperlihatkan oleh Allah, hingga dia mudah memijat. Ini kesilau, ini semua ahli. Mereka kalau kesilaunya di sini dipijat di sini susah. Ada yang kadang-kadang uratnya apa? Yang ditumpang ke apa? Nah, betul ini urat. Allah Akbar. Nah jadi zahir yang harus kita miliki, kita harus punya ilmu melebihi dari harta. Kalau harta kita 2 triliun, ilmu lebih dari 2 triliun. Apa artinya hidup kalau kita kaya harta miskin ilmu? Dan seorang ayah yang benar dan bijak lebih mewariskan keahlian kepada anaknya daripada hanya mewariskan harta benda. 10 triliun pun diwariskan kepada anak, tunggu habisnya kalau dia nggak punya kebiasaan dan keahlian. Tapi seorang orang tua yang bijak akan wariskan keahlian kepada anaknya, walaupun 1% duit nggak dikasih, tapi dia nanti insya Allah bisa hidup di masa yang akan datang. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia kerja ini, dia kerja itu bisa, insya Allah dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau dikasih uang, apalah artinya? Ilmu lebih daripada harta. Harta nggak ada nilainya dibanding ilmu. Tetapi jangan juga ada mencari harta. Cuma jangan jadi tujuan. Tujuan adalah ilmu dan amal. Minta ampun, minta reba, bisa sudah. Mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Banjarmasin khususnya, mudah-mudahan mereka semua diterangi oleh nur ilmu dan diterangi oleh nur amal, hingga ridha Allah, rahmat Allah turun kepada Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin.